kita membeli bajakah itu adalah yang perlu kita perhatikan itu adalah membeli jenis bajakahnya dan bukan dari asal usulnya, kira-kira gitu. Karena kalau kita nanti berpikiran asal Kalimantan sementara bajakah itu jenisnya banyak, yang terjadi adalah banyak yang namanya korban akar bajakah. Nah, itu tadilah gambaran bagaimana yang namanya bajakah itu bagi Bapak, Ibu, Saudara yang kategori maaf awam tentu akan berpikir kalau beli bajakah itu adalah bajakah yang asli. Jangan hanya tergiur dengan harganya murah, apalagi yang di online itu. Bapak Ibu harus tahu, jangan tergiur dengan dengan yang namanya Kalimantan aja. Jadi atau mungkin bajakah ori, bajakah Kalimantan dan seterusnya. Itu yang membuat mungkin ibu bapak yang awam tentu akan bingung, kan begitu. Dan jangan disepelekan juga yang namanya non Kalimantan. Karena apa? Kita dalam membeli bajakah tentu yang kita beli itu adalah bajakahnya, jenis bajakahnya. Kira-kira penyakit Bapak Ibu yang diderita itu adalah penyakit apa yang kategori ringan atau yang kategori sedang atau yang kategori berat dalam pengertian penyakit kritis, penyakit kronis, penyakit degeneratif. Itu salah satu penyakit yang kategori penyakit berat. Tentu setiap bajakah karena dia bajakah jumlahnya banyak ratusan, ya kan, tentu tidak semua bajakah itu mampu untuk mengatasi penyakit-penyakit yang kami sebutkan tadi, kira-kira seperti itu. Jadi supaya Bapak, Ibu, Saudara dalam membeli bajakah tentu harus bisa memilih, kira-kira begitu. Dan kalau perlu carilah pembandingnya, tanyalah kepada pembelinya, kira-kira seperti begitu, supaya ibu yakin dan mantap. Karena apa? Keyakinan, ketenangan, dan pikiran mantap, insya Allah itu jadi obat. Insya Allah jadi apa yang ibu bapak harapkan sehubungan dengan yang namanya ikhtiar dengan bajakah, kira-kira begitu. Jadi kami terima kasih kepada ibu yang namanya kami samarkan Mawar, yang beliau memang asli orang dari Kalimantan dan beliau mengizinkan untuk berbagi. Terima kasih. Dan begitu juga terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang dengan senang hati setelah menombol subscribe-nya, like-nya, dan bila dipandang perlu untuk di-share atau di-komen, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga semuanya itu adalah menjadi amalan Bapak Ibu Saudara buat kami untuk membantu channel kami. Oke, itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bisa ketemu kembali dengan kami channel Oyot Bajakah. Kami berharap semoga Bapak Ibu Saudara diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, sebelum menikmati sajian dari video kami mengharap dengan segala hormat sudi kiranya untuk membantu channel kami, kira-kira begitu, untuk menjadi suplemen bagi channel kami, kira-kira seperti begitu. Dan bagi yang berkenan, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih, kira-kira seperti begitu. Dan kepadanya lah kami kembalikan, kami serahkan balasan yang terbaik untuk Bapak dan Ibu, kira-kira seperti begitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang kami hormati. Di depan kami ini ada sedikit terpampang tulisan yaitu bajakah asli K.
versus atau melawan Bajakah asli non K. K itu maksudnya itu adalah Kalimantan, kira-kira begitu. Jadi kalimat ini sebenarnya jujur bukan kita anti, anti maaf Kalimantan, atau bahkan kita yang berhubungan negatif terhadap Kalimantan, tapi kita justru malah yang terbalik. Kita bangga dengan adanya Bajakah yang muncul yang asli dari Kalimantan, karena secara fakta kita akui bahwa yang namanya Bajakah memang istilah Bajakah itu memang lahir dan viral dari Kalimantan, itu memang kita akui. Tapi di antara konsumen-konsumen itu merasakan setiap berhubungan dengan kami pasti ditanyakan Bajakahnya dari mana, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya untuk menjawab pertanyaan itu sudah kami buatkan videonya. Nanti kami perlihatkan videonya, kira-kira seperti itu. Nah, itu tadi video-video yang sudah kami buat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan adanya Bajakah itu asli Kalimantan atau Bajakah yang asli non Kalimantan, dan bagaimana kira-kira kita dalam hal memilih Bajakah. Itu perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Pasti di sini pasti ada yang namanya bisa menerima dan ada yang tidak menerima, kira-kira seperti begitu. Jadi kalau bahasa kami, kalau istilahnya memang seperti kayak rambutan, itu ada rambutan binjai, itu binjai itu kan dari Aceh. Nah, kira-kira begitu. Cuman kalau kita yang berpikiran positif, kita bisa menerima dengan logika, mungkin insya Allah menerima bahwa kalau kita beli rambutan, kita nggak harus ke Binjai Aceh sana. Mungkin di sana atau sebelah rumah kita pun adalah kira-kira rambutan itu, sepanjang dia bisa ditanam tumbuh dengan normal. Nah, apakah sih bedanya antara contoh tadi rambutan dengan Bajakah? Bajakah secara logika juga sama, dia mempunyai juga alam yang khusus. Bagaimana kalau di hutan Kalimantan dia bisa hidup normal, dan yang di non Kalimantan dia juga bisa hidup secara normal. Nah, bagaimana masalah khasiatnya? Saya yakin khasiatnya yakin sama, kira-kira begitu. Mungkin masalah perbedaan itu saya yakin hanya dari subur dan enggak suburnya daripada tanaman itu berada, kira-kira seperti begitu. Jadi kalau ada pandangan-pandangan yang negatif atau mungkin kurang membangun, maka konten ini sengaja kami suguhkan kepada para pemirsa dengan harapan tidak ada maksud lain, supaya mengerti bahwa kita ini kan membeli Bajakahnya, bukan membeli merek, label, atau dan seterusnya. Karena Bajakah ini terus terang ini adalah jumlahnya adalah banyak sekali. Jadi ratusan jenis atau ratusan spesies, yang itu semuanya ada yang berfungsi, baik yang berfungsi kecil, berfungsi menengah, maupun berfungsi untuk mengatasi penyakit-penyakit yang kelasnya kritis, kronis, maupun penyakit yang sifatnya darurat. Atau mungkin bahkan ada juga namanya Bajakah yang beracun, itu yang perlu digarisbawahi. Nah, dalam kesempatan tema yang nomor 1 ini, kami juga akan kami buatkan bahwa kami punya pasien dari Kalimantan kebetulan, dan dia mengkonsumsi Bajakah dari kami, kira-kira yang non Kalimantan, dengan penyakit kebetulan penyakit itu menyatu, yaitu penyakitnya kebasnya alhamdulillah di tangan bisa hilang, asam uratnya juga alhamdulillah sembuh,
Begitu juga dengan yang namanya kolesterolnya juga sudah mulai membaik dan menuju normal. Bahkan yang paling ditakuti ini batu empedu. Nah, ini termasuk diantara tadi juga penyakit sendawa. Jadi ini menyatu dalam tubuh seorang ibu, kira-kira seperti begitu. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa mengikuti chattingnya, ya mungkin tidak semuanya kami ambilkan poin-poinnya yang penting aja sebagai bukti bahwa kita membeli bacakah itu adalah yang perlu kita perhatikan itu adalah membeli jenis bajakahnya dan bukan dari asal usulnya, kira-kira gitu. Karena kalau kita nanti berpikiran asal Kalimantan sementara bajakah itu jenisnya banyak, yang terjadi adalah banyak yang namanya korban akar bajakah. Jadi korban dalam tanda petik titik 2, dan itu pun juga sudah kami buatkan videonya, kira-kira seperti begitu. Oke lah, kita lihat dari chattingan kami dengan ibu itu sebagai bukti. Nah, ini chattingnya dengan ibu itu. Gimana Bu keluhan yang kemarin, perkembangannya ibu? Dan dibilang alhamdulillah sudah mendingan Pak. Dan kira-kira kalau arahnya sembuhnya berapa persen ibu? Kira-kira maaf ibu, keluhan kemarin sakitnya apa aja ya? Nah, itu dijawablah ibunya, ada kolesterol, ada juga asam urat, kira-kira begitu. Dan yang paling dicari ibu itu adalah batu empedu, kira-kira begitu. Dan ini kami tanyakan yang kolesterol dan urat-urat bagaimana perkembangannya, yang batu empedu juga bagaimana, kira-kira begitu. Nah, ini jawaban ibu. Ini pertanyaan sebelumnya, ini adalah kami tanyakan sudah dicek ulang atau belum, jawabannya belum dicek ke medis, kira-kira begitu. Terus kemudian batu empedu itu kan kondisinya berbagai macam-macam, ada yang ada benjolan apa tidak, kira-kira begitu. Terus kami tanya yang batu empedunya kalau dipegang atau dirapat terasa ada benjolan enggak, kan kira-kira begitu. Dijawab ibunya tidak, kira-kira begitu. Sebelum minum bacakah terasa ada benjolan enggak ibu, kira-kira begitu. Jadi kemudian kami kasih ulasan kalau ada benjolan berarti itu sama dengan yang testimoni yang di YouTube kami juga itu ada benjolan, kan kira-kira seperti begitu di batu empedunya itu. Terus kemudian dijawab ibu itu enggak ada benjolan gitu, karena batu empedu di dalam empedu, kira-kira begitu. Terus kemudian kami perjelas lagi, enggak ada, jawaban dari ibunya kan enggak ada benjolan. Kemudian enggak ada benjolan ini sesudah minum bacakah atau memang nggak ada benjolan, kira-kira begitu. Memang nggak ada benjolan, kira-kira seperti itu. Maaf ibu yakin itu batu empedu dari mana? Nah, kebetulan ibu itu jawab dari sudah di USG, kira-kira gitu. Setelah USG itu dan setelah minum bacakah sudah di USG lagi untuk mengetahui masihkah batu empedunya, kira-kira begitu. Dan ini pertanyaan lagi, maaf ibu bisa bedakan setelah minum bacakah dan sebelum minum bacakah yang dirasakan sakit batu empedunya itu seperti apa? Ini kemudian dijawab setelah minum bacakah belum pernah di USG lagi, kan kebetulan ibu itu jawabannya baru dari pulang kampung, kira-kira gitu. Setelah minum, ini jawabannya, tapi yang jelas ada perubahan dan keluhan-keluhan yang lain berubah kan ibu. Jadi kami perjelas lagi pertanyaan, kira-kira begitu, karena dia belum di USG. Kami kan tentu ingin memperjelas kira-kira memang benar-benar ada perubahan atau keluhan yang lain apa tidak. Ini sebagai bentuk perlambang kami dengan ini. Terus kemudian dijawab alhamdulillah. Jadi ya jelas ada perubahan, ada alhamdulillah, kira-kira begitu. Jadi jawabannya menurut ibu setelah tahu. Nah, sebetulnya ini jawabannya, sebetulnya perlu USG tapi belum sekarang, insya Allah diberi rezeki lebih karena nggak pakai BPJS. Ini jawabannya dari ibunya kan sekarang gitu.
eh, atas jawaban itu kami komentari, tapi ibu yakin sembuh. USG hanya menguatkan gitu ya maksudnya, kira-kira begitu. Ya, saya nggak bilang sembuh, cuman bilang alhamdulillah. Agak enakan, ringan, cuman itu. Jadi bahasa ini setelah kami cross check ulang via telepon sebenarnya sudah sembuh. Sudah mengarah ke sempurna. Cuman secara medis belum berani mengatakan kalau itu sembuh total kalau belum ada secara medis, mungkin secara USG, kira-kira begitu. Jadi ibu itu nggak berani mengatakan bahwa dia posisinya sudah sembuh, kira-kira begitu. Dalam pengertian secara kesehatan, secara dokter dia dinyatakan sembuh total, kira-kira begitu. Cuman alhamdulillah, memang bahasanya maaf, beliau sifatnya merendah, kira-kira begitu. Jadi menghargai institusi kesehatan, kira-kira begitu. Kalau mereka belum bilang sembuh, ya jawabannya alhamdulillah, memang ibu ini merendahkan diri, bahasanya seperti begitulah. Agak gitu. Jadi ini kami perjelas, saya nggak bilang sembuh, cuman bilang alhamdulillah. Maksud kami, ibu tidak merasakan lagi bagaimana rasa sakit saat belum konsumsi bajakah. Sekarang nggak lagi gitu. Nah, gitu maksud. Jadi kami perjelas dengan kata-kata yang merendah tadi, yang ibu tadi, kira-kira begitu. Nah, jawabannya apa? Betul. Nah, kan gitu. Jadi ibu itu bisa membedakan mana saat dulu sebelum dan sesudah minum bajakah. Sekarang nggak lagi merasakan sakit. Jawabannya apa? Ya betul, dijawab begitu. Ya, jadi kami jawab, ya syukurlah ibu nanti bisa berbagi pengalaman dengan orang lain, bisa kan? Itulah yang kami minta ke ibu. Jadi kami juga sekaligus mohon izin supaya kami bisa berbagi dengan ibu, atau mungkin dengan yang lain yang menderita yang sama. Ya nggak apa-apa, terima kasih banyak. Itulah kurang lebihnya. Dan sedikit kami komentari bahwa bajakah itu tidak mengenal yang namanya tadi bilang Kalimantan atau non Kalimantan. Yang penting kita di sini adalah bajakah itu memang bajakah asli yang memang cocok untuk peruntukannya, kira-kira seperti itu. Jangan tergiur dengan harga murah, dengan bajakah Kalimantan. Maaf, bahasa kami itu kami perjelas, bukan kami provokasi, bukan kami intimidasi, bukan kami anti, tapi kita berbicara secara logis, secara logika dan masuk akal. Dan insya Allah tujuannya tidak ada maksud apapun kecuali hanya memberikan pengertian kepada Bapak Ibu yang menderita penyakit. Belilah bajakah yang memang benar-benar ibu yakini, dan ibu tanyakan kepada penjualnya, tanyakan dia memang benar apa tidaknya, atau mungkin apa kan gitu. Atau mungkin ibu juga mencari bajakah pembanding, kira-kira seperti begitu. Jangan asal bajakah aja, kurang lebih seperti itu. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, terima kasih atas bantuan like dan subscribe-nya, dan bila dipandang perlu silahkan untuk di komentar, kira-kira begitu. Jadi ini kami buatlah apa adanya. Yang maaf ibu tadi adalah penyakit ini semua diderita dan alhamdulillah ini sembuh. Jadi bahasanya tadi kan, bahasa ibu tadi kan bahasanya merendah, tapi dengan saya telepon langsung atau mungkin saya perjelas, memang kalimatnya beliau ibu adalah merendah, alhamdulillah. Cuman karena bahasanya ibu menghargai institusi, di sana ada kesehatan yang kalau secara kesehatan dinyatakan sehat, ya ibu yakin berani mengatakan sehat. Tapi karena ini cuman alhamdulillah, kayak. Tapi pertanyaan kami itu, adakah bedanya antara sebelum dan sesudah? Jawabannya tadi betul, ya berarti ibu itu sudah yakin sehat, kira-kira begitu, dan sudah menyatakan dia aktivitas biasa. Oke, Bapak Ibu Saudara, itulah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.